pada hari Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo meninggal dunia. Menteri Cahyo meninggal pada pukul 11.10 di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta. Selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Selama hidupnya, Cahyokumolo dikenal sebagai menteri yang tak mau diistimewakan. Nah, soal ini ada sebuah cerita menarik yang dicatat Agus Supriyatna, seorang wartawan, dalam buku Sisi Lain Cahyokumolo yang ditulisnya. Menurut Agus, yang kerap meliput kegiatan Menteri Cahyo selama jadi menteri baik saat menjadi Mendagri maupun saat sudah jadi Menpan RB, Cahyo adalah sosok menteri yang berbeda. Ia tak mau diistimewakan hanya karena seorang menteri. Menteri Cahyo ketika berkunjung ke sebuah daerah tak pernah mengeluh meski hanya duduk di kursi kelas ekonomi. Bahkan menurut Agus, setiap ia meliput kegiatan kunjungan kerja Menteri Cahyo ke daerah, mantan Sekjen PDIP itu kala tiba di bandara yang jadi tempat tujuan kunjungan kerjanya tak pernah mau lewat jalur VIP. Baik saat datang maupun pergi, selalu melalui jalur penumpang biasa. Dalam buku Sisi Lain Cahyokumolo, Agus bercerita, suatu waktu dia diajak untuk meliput kegiatan Menteri Cahyo yang hendak menghadiri Munas Asosiasi Pemerintahan Provinsi se-Indonesia (APPSI) yang digelar di Kota Makassar. Ketika itu Cahyo masih menjabat sebagai Mendagri. Acara itu juga dihadiri oleh Presiden Jokowi. Saat itu, Agus tiba duluan, sementara Menteri Cahyo dijadwalkan tiba pukul 9 malam waktu setempat. Agus bercerita, ketika itu dia diajak Kepala Bagian Humas Kementerian Dalam Negeri, Pak Aco Madaremeng, untuk ikut menjemput Menteri Cahyo di bandara. Tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Agus heran, kenapa tak ada satupun pejabat teras di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan yang ikut menjemput. Karena biasanya, kalau menteri yang datang, gubernur setempat selalu datang menyambut. Tapi malam itu, Agus tak melihat Syahrul Yassin Limpo ikut menjemput Menteri Cahyo. Karena penasaran, Agus pun menanyakan itu ke Pak Aco. "Kok gubernur tidak ikut jemput, Pak?" tanya Agus. Pak Aco yang ditanya menjawab, "Iya Bapak, larang Pak Gubernur jemput. Katanya karena sudah malam, Pak Gubernur biar istirahat saja. Dia tak mau merepotkan orang. Toh acaranya juga besok." Masih menurut Agus, Menteri Cahyo juga tak mau diistimewakan hanya karena dia menteri. Misalnya, saat Menteri Cahyo menghadiri acara Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di Nusa Tenggara Barat, Agus kebetulan juga ikut serta meliput kegiatan Menteri Cahyo. Saat itulah seorang staf protokolnya bercerita bahwa bosnya itu tak mau telat datang ke bandara. Menteri Cahyo katanya jarang ditinggal pesawat karena terlambat. Dia selalu datang terlebih dahulu, paling lambat 30 menit menjelang tutup boarding. Terlebih Menteri Cahyo punya kebiasaan menyeruput kopi dulu sebelum naik pesawat. Tentang jarang terlambatnya Menteri Cahyo naik pesawat dibenarkan oleh Kepala Bagian Humas Kementerian Dalam Negeri, Pak Aco Madaremeng. Menurut Pak Aco, bosnya itu paling anti jika harus ditunggu di pesawat. Bosnya itu tak mau membuat kesal para penumpang hanya demi menunggu seorang menteri. Pernah suatu ketika, kata Pak Aco, Menteri Cahyo datang ke bandara. Sementara waktu boarding tinggal sedikit, ia pun langsung minta penerbangan di jam itu dibatalkan dan diganti ke jam selanjutnya. Atau kalau bisa ganti pesawat. Bapak mengatakan, "Emoh saya kalau sampai penumpang lain menunggu. Ganti pesawat saja," kata Pak Aco. Menurut Agus dalam bukunya, harus seperti itu memang seorang pejabat. Tak minta diistimewakan hanya karena sedang punya tuah jabatan, tapi bersikap seperti biasanya, layaknya rakyat biasa. Bahkan harus jadi contoh, jadi inspirasi positif bagi orang banyak. Kini menteri yang tidak mau diistimewakan itu telah pergi untuk selama-lamanya.